everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya yang akan mengisi kekosongan hati kalian yang sepi. Gimana nih kabar kalian para jomblowers di luar sana? Masih musim hujan ya? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nanti kalau kalian sakit gak ada yang ngucapin GWS, kan kalian jomblo. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan kalau nanti Yaya nongol lagi. Di sini siapa nih yang gak kenal dengan sosok superhero bernama Superman? Pasti udah pada kenal semua dong. Itu loh pahlawan super yang kalau pakai celana dalam di luar celana mansetnya. Udah celana mansetnya ketat, pakai CD di luar, warnanya mencolok pula. Ada-ada aja emang Superman. Kenapa gue tiba-tiba ngomongin Superman? Karena untuk beberapa minggu ke depan, Yaya bakalan ngebahas alur film Superman dan kawan-kawan. Nah, kali ini kita mulai dari film Babang Superman yang jadul dulu, yang Yaya yakin banyak di antara kalian yang belum pernah nonton filmnya. Film Superman pertama ini rilis pada tahun 1978. Hai, udah pada lahir belum tahun segitu? Yaya sih rencanain aja belum kayaknya. Oke, film ini disutradarai oleh Bapak Richard Donner. Oke lah kalau begitu, tak perlu banyak basa-basi lagi. Mari kita happy ditemani kopi kapal api. Karena kali ini Yaya akan bawain alur cerita film yang berjudul Superman. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan dari planet Krypton bernama Jor-El yang tengah menghukum pengkhianat planet Krypton. Mereka adalah Jenderal Zod dan anak buahnya, Ursa dan Non. Ketiganya kemudian dikurung di dalam sebuah penjara bernama Phantom Zone. Adegan berganti, menceritakan latar belakang keluarga Kal-El alias Superman. Kal bayi hidup bahagia bersama ibunya yang bernama Lara dan ayahnya yang bernama Jor-El. Iya, Jor-El yang tadi nongol di awal film. Mereka tinggal di sebuah planet yang disebut planet Krypton, di mana sang ayah adalah salah satu ilmuwan terbaik di planet tersebut. Warga Krypton telah mengetahui bahwa dalam waktu dekat planet mereka akan hancur. Oleh sebab itu, mereka harus bersiap untuk menghadapi bencana yang akan terjadi. Dan demi alasan keamanan, Jor menaruh putranya di sebuah pesawat ulik-alik yang kemudian akan diungsikan ke planet lain agar terlindungi dari bencana Krypton. Jor memilih bumi sebagai tujuan pengungsian karena planet tersebut memiliki kehidupan yang layak. Singkat waktu, akhirnya pesawat ulik-alik pun diaktifkan, lalu terbang keluar dari Krypton. Dan sesaat setelah itu, Krypton pun benar-benar hancur lebur, menelan seluruh warga Krypton yang tersisa. Sementara itu, di pesawat ulik-alik Kal mengalami proses pertumbuhan yang signifikan karena perjalanan antar galaksi memakan waktu yang sangat lama. Singkat cerita, pesawat Kal mendarat darurat di sebuah lahan sawah di wilayah Smallville. Sepasang suami istri yaitu Jonathan Kent dan Martha Kent yang kebetulan sedang lewat di sekitar situ, terkejut melihat fenomena tersebut. Mereka pun segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Didekatinya sumber ledakan yang terjadi, yang mana mereka semakin terkejut saat melihat sosok anak laki-laki, yang kalau diumpamakan ke usia anak bumi ya sekitar 3 tahunan lah. Mereka pun langsung jatuh cinta pada anak tersebut dan berniat untuk mengadopsinya. Sebelum pulang, Jonathan memperbaiki truknya yang sempat error. Hal itu dikarenakan pesawat Kal yang jatuhnya sangat kencang dan membuat Jonathan mengerem dadakan sekuat yang ia bisa. Saat sedang membetulkan truknya, Jonathan dan istrinya sangat terkejut melihat Kal yang mampu mengangkat truk tersebut dengan mudahnya. Jadi sebelum Kal menjadi Superman, dia sebelumnya jadi Superboy dulu. Singkat cerita, Kal yang kini bernama Clark Jonathan Kent, biasa dipanggil Clark Kent, sudah tumbuh menjadi remaja. Dia bersekolah di sebuah SMA di Smallville. Di situ Clark bertemu dengan seorang gadis yang bernama Lana Lane, yang merupakan cinta pertama dari Clark Kent. Singkatnya, ketika di perjalanan pulang, Clark berlari dengan sangat cepat. Bahkan kecepatan larinya melebihi kecepatan kereta. Di persimpangan, Clark dengan kemampuan supernya
melompati kereta tersebut agar bisa menyeberang tanpa harus menunggu suara tung 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 di portal penyeberangan. Setelah itu, dia pun kembali berlari sampai tiba di rumah. Setibanya di rumah, dia mengobrol dengan ayahnya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba ayahnya pingsan. Dan begitulah Jonathan Kent meninggal tanpa disebutkan apa penyebab kematiannya. Di suatu hari, Clark sedang pergi ke gudang. Di sana dia menemukan sebuah kristal hijau menyala, yang mana adalah bongkahan batu Krypton yang sengaja dimasukkan oleh George ke dalam pesawat ulak-alik yang membawa putranya. Clark sama sekali tidak tahu batu itu berasal dari mana. Hingga saat dirinya memberanikan diri untuk membahas mengenai asal-usulnya bersama ibunya. Disitulah Clark akhirnya tahu bahwa dirinya bukanlah pria biasa. Berbekalkan insting dan informasi dari ibu angkatnya, Clark memutuskan untuk menjadi musafir demi mencari jati dirinya sebenarnya. Hingga tibalah di suatu tempat yang entah tertera atau tidak di maps. Hanya terdapat bongkahan-bongkahan kristal yang menjunjung tinggi, yang kalau kita perhatikan sepertinya adalah pecahan planet Krypton yang tanpa sengaja mendarat di bumi. Di sana Clark menemukan sebuah teknologi hologram yang menampilkan wajah Jor-El. Jor-El mengatakan semua kebenaran yang selama ini Clark cari. Dia menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, bagaimana Krypton hancur, serta menegaskan bahwa Clark dengan sengaja ia kirim ke bumi agar tetap selamat. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Clark yang rupanya sudah berganti kostum menjadi Superman, langsung terbang untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, di sebuah kota maju bernama Metropolis, seorang reporter bernama Lois Lane terlihat sedang bekerja. Lalu Clark pun muncul di kantor itu untuk menemui bosnya yang bernama Perry White. Clark kini sudah menjadi pria dewasa dan memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan berita bernama Daily Planet. Clark menjalankan rutinitasnya dengan jiwanya yang hampa. Tak punya kekasih, tak punya teman, bahkan tak punya hewan peliharaan. Eits, tapi pucuk dicinta, ulam pun tiba. Setelah dirinya mengenal Lois Lane, hari-harinya tak lagi sehampa sebelumnya. Mereka sering mengobrol mulai dari pekerjaan sampai hal-hal sepele. Suatu hari mereka memutuskan untuk pulang bareng. Namun di perjalanan, keduanya dipalak oleh preman yang membawa pistol. Karena mereka tidak menuruti perkataan preman itu, dia pun nekat dan menembak Clark. Kemudian langsung kabur lari terbirit-birit. Apakah Clark meninggal? Oh, tentu tidak guys. Bukan Superman dong namanya kalau sekali tembak langsung KO. Dan rupanya Clark tidak terkena tembakan itu. Dia berhasil menangkis peluru yang ditembakkan ke arahnya. Tapi kenapa Clark sampai lemes senderan di tembok gitu? Ya mungkin karena shock sekalian mau caper sama modus ke Lois. Bisa aja lu Clark. Adegan kembali berganti ke sebuah tempat di mana Lex Luthor berada. Nah ini nih orang yang nantinya bakal jadi musuh bebuyutan Superman. Lex Luthor merupakan seorang pengusaha sukses yang dianugerahi kejeniusan otak di atas rata-rata. Saat ini Lex sedang mempelajari mengenai uji coba nuklir Amerika Serikat. Dia dibantu oleh anteknya yang bernama Odys dan pacarnya yang bernama Eve Tastemaker. Sejauh ini Lex telah membeli sebuah lahan di San Andreas untuk melakukan uji coba nuklir bersama dengan pihak pemerintah. Kembali ke kota Metropolis. Suatu malam, Lois pergi dengan menaiki helikopter. Akan tetapi helikopter yang ditumpanginya mendadak mengalami masalah ketika akan lepas landas. Helikopter pun oleng dan tersangkut di ujung landasan. Hal ini semua orang yang melihat auto geger. Dan yang lebih parahnya lagi, Lois terlihat bergelantungan di helikopter itu dan hampir membuatnya jatuh. Clark yang melihat kejadian itu segera berubah menjadi Superman untuk menyelamatkan Lois. Dan untuk pertama kalinya sosok Superman muncul di hadapan publik. Superman terbang dengan cepat dan menyelamatkan Lois tepat di saat wanita itu terlepas dari pegangannya. Kemudian Superman mendarat dengan lembut, membuat banyak orang yang sedang menyaksikan langsung memuji atas aksi heroiknya itu. Setelah itu, masih di malam yang sama, Superman berhasil menggagalkan aksi perampokan yang hendak mencuri di salah satu gedung pencakar langit.
Superman pun melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib, yang kebetulan sedang bertugas di wilayah tersebut. Tidak selesai sampai di situ, mati satu, tumbuh seribu. Begitulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan segala kejahatan di muka bumi. Belum sempat ngopi, Superman sudah disibukkan oleh pengejaran mobil perampok bersenjata. Para perampok kabur ke pelabuhan, dan tentu saja berkat Superman, polisi jadi tidak perlu repot-repot mencarinya. Superman berhasil menangkap para perampok dan menyerahkannya pada pihak berwajib. Setelah itu, Superman merasa bahwa dirinya butuh healing sejenak. Terbanglah dia menuju ke markas kristal, tempat di mana dirinya dapat menenangkan diri. Dia kembali berbicara pada hologram ayahnya tentang kekuatan supernya, yang tanpa dia sadari membuat dirinya mendadak viral akibat aksinya yang luar biasa. Singkat waktu, suatu malam, Superman membawa Lois terbang mengelilingi kota metropolis. Hiruk-pikuk kehidupan kota, lampu-lampu jalanan, kendaraan lalu lalang, serta jamet-jamet nongkrong pinggir jalan dapat mereka saksikan dengan jelas. Setelah dirasa cukup, Superman langsung mengantar Lois ke rumahnya. Sementara itu, di sisi lain, Lex Luthor merasa terganggu saat membaca koran tentang pahlawan super yang sedang viral belakangan ini. Karena dirinya yakin bahwa nantinya Superman akan menjadi penghalang bagi kelancaran usaha nuklirnya. Keesokan harinya, truk-truk pemerintah yang membawa nuklir sudah OTW ke TKP. Namun ada sedikit kendala yang menghalangi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di jalan yang mereka lewati. Rupanya hal tersebut adalah ulah Lex yang ingin menyabotase truk militer. Kembali ke Daily Planet, Clark sedang menghadap ke Perry White. Namun tiba-tiba telinganya mendengar sebuah bisikan aneh. Merasa ada bahaya, Clark segera melompat dari gedung dan berganti kostum secepat kilat. Superman pun beraksi. Dia masuk ke markas bawah tanah milik Lex Luthor. Superman pun disambut oleh puluhan tembakan dari alat-alat canggih yang ada di sana. Tapi berkat ilmu debus yang sudah ia pelajari bertahun-tahun di Banten, tubuhnya pun kebal dari segala macam peluru, anjay. Superman lanjut masuk untuk bertemu dengan Lex. Begitu ketemu, dia langsung membanting hingga Lex tak berdaya, mampus. Akan tetapi, berkat otaknya yang encer, Lex telah mengetahui kelemahan lawannya itu. Dia segera menusuk Superman menggunakan batu Krypton yang entah dia dapatkan dari mana. Superman yang tak berdaya pun dicemplungkan ke dalam kolam agar tidak mengganggu urusannya. Tak lama kemudian, Eve muncul dan menolong Superman, karena sebenarnya dia tidak sepenuhnya memihak pada Lex si pria licik itu. Sesaat setelah itu, Superman pun terbang secepat kilat untuk menghentikan nuklir yang telah Lex tembakan. Superman mendorong nuklir tersebut hingga melewati atmosfer bumi, dan akhirnya meledak di luar angkasa. Akan tetapi, rupanya masih ada satu nuklir lagi yang sudah meledak di bumi. Ledakan tersebut mengakibatkan gempa bumi hebat yang menghancurkan beberapa wilayah di bumi. Superman pun kembali ke bumi dan meluncur terus hingga ke inti bumi untuk memperbaiki retakan lempeng bumi dan meminimalisir terjadinya gempa susulan. Setelah itu dirinya kembali ke ruang angkasa dan terbang memutar mengelilingi bumi agar gerak rotasi bumi kembali normal. Nuklir beres, bumi beres, sekarang giliran Lois yang harus dia selamatkan. Malam harinya, Superman mengantar Lex Luthor dan anteknya ke Hotel Prodeo alias penjara. Di sana, Superman mendapatkan pujian dari kepala penjara atas aksi heroiknya dalam menyelamatkan bumi. Senang karena bisa menolong banyak orang, Superman pun kembali terbang ke ruang angkasa untuk healing sebelum melanjutkan aksi-aksi heroik lainnya. Dan film pun selesai. Gimana guys? Gak nyangka kan di tahun 1978 udah ada film sekeren ini? Ya walaupun visual sama efeknya benar-benar bikin ngakak sih, tapi at least lumayan bisa nikmatin lah ya. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang setia nemenin Yaya di sini. Pokoknya ditunggu aja ya buat film Superman selanjutnya. Oke, Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you. Bye-bye.